wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul di martabah yang ke-8 Rayon Kawah Kontrol kali ini. Yang kedua, selawat berbingkiskan salam tetap bersyukur curahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah mengkader dan mendidik nenek moyang kita sehingga kita bisa merasakan nikmatnya agama Islam hingga saat ini. Yang terhormat pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Sahabat Abdullah Syukri beserta jajarannya. Yang kami hormati pengurus koordinator cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur, Sahabat Abdul Hadi beserta jajarannya. Yang kami hormati pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang Muhammad Sa'id Yusuf beserta jajarannya. Yang kami hormati pengurus komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Sunan Ampel Sahabat Adi Nugroho beserta jajarannya. Yang kami muliakan Ketua Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Kawah Kontrol Sahabat Atta Fauzi Azizi beserta jajarannya. Yang kami muliakan pemateri Muhammad Sa'id Yusuf dan tak lupa sahabat dan sahabat yang berbahagia. Gimana nih kabarnya sahabat-sahabat di sini? Oke, masih siang hari pada semangat ya? Hah? Gak semangat? Oke, biar semangat, biar makin semangat, yang lulus lebih semangat, yang semangat jadi makin semangat, kita jangan perlu jauh. Oke, saya ini album jadulnya. Kenapa dia biarkan? Semangat sekali ya sahabat-sahabatku. Jadi saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita pada siang hari ini. Nama lengkap beliau Muhammad Sa'id Yusuf. Tempat tanggal lahir Pamekasan 8 Agustus 1998. Alamat Desa Dengko Barat, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan. Riwayat pendidikan SDN Dengko Timur 1 Pamekasan, SMPN 1 Luar Pamekasan, SMAN 3 Pamekasan, dan melanjutkan di Universitas Merdeka Malang, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Arsitektur. Riwayat organisasi beliau pengurus Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Teknik Komisariat Merdeka Biro Iptek dan RNG pada tahun 2016 sampai 2017. PRPMI Teknik Ketua Rayon 2017 sampai 2018. PKPMI Komisariat Merdeka Waka 2 pada tahun 2018 sampai 2019. PCPMI Kota Malang Bidang 1 Biro Pendayagunaan Potensi dan Kelembagaan Organisasi pada tahun 2019 sampai tahun 2020. PCPMI Kota Malang Ketua Cabang tahun 2021
sampai 2022. Moto hidup beliau, jadilah pribadi yang bertanggung jawab, bukan yang menjawab tanggung. Oke, pada siang hari ini kita akan membahas tentang sejarah dan keorganisasian PMI. Sebagai calon anggota, apalagi sahabat-sahabat ini ya sebagai calon anggota, pastinya kepo dan ingin tahu bagaimana sih sejarah organisasi ini dan bagaimana PMI ini bisa terbentuk. Mungkin begitu. Dan biar tidak berlama-lama karena pemateri yang sangat luar biasa ini sudah ada di hadapan kita, langsung saja untuk pemaparan pematerinya saya persilahkan kepada pemateri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ta'lamu alladziina lam minkum alladziina utul darajat. Al-ayat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna usirita dalam akhlak. Amma ba'du, yang saya hormati dan saya taati kaum PBBI, sahabat Muhammad Abdullah Sukri beserta poprinya, sahabat di Maya Isadullah dan jajarannya. Yang saya hormati dan saya taati ini kaum PKC Jawa Timur, sahabat Jokowi beserta poprinya, sahabat di Jati dan jajarannya. Yang saya hormati seluruh pengurus Jajaran Utama dari kelas 1 dan juga ketua Kopri, sahabat beliau bernama Ade Bagus Firmana Putra. Yang saya hormati Pada lahir Lamongan 4 Juli 1997. Khususnya Alamat sahabat ketua komisariat Desa Bener, Kecamatan Bumi, Kabupaten Lamongan. Ya, mungkin nomor HP-nya bisa dicatat. hormati seluruh ketua HP 0814 5018 ketua radio Kawah Tenggo di Muko. Sosmednya mungkin juga bisa di-follow. Siapa Ininya yang Permana_04. Twitternya Oh siap, selamat malam. Yang akan beserta ketua koprinya. Kemudian riwayat pendidikan beliau yaitu Terima kasih. MI Misbahul Quran tahun 1999, lalu MTS Membaur Pengurus Komandan panitia Masjid Hikmat 2021 ini yang saya hormati dan saya sahabat-sahabat yang dekat saya hari ini mengikuti forum kader dan juga saya banggakan. kemudian S1 PGMI Min Maulana Malik Ibrahim hari ini masih menempuh S2 Manajemen Pendidikan kedua silaturahmi, ketiga silaturahmi dan riwayat organisasinya yaitu masa Rakyat Kawah Condro di Muko tahun 2016 Jadi sahabat-sahabat memahami saya kira ini kabar yang sampai teman-teman ini mengikuti terus ini harus diperjelas karena poin tadi yang pada tahun 2000. baru 103. Lalu beliau juga pernah menjadi ketua Dewan Eksekutif. Silaturahmi juga tidak akan pernah selesai jika kita masih belum selesai dengan silaturahmi. Oh, itu yang kemudian sama-sama Islami. Karena kita PMI. Nah, itu yang menjadi penting perbedaan PMI dengan organisasi lain. Semacam GMKI, semacam BNI, semacam PKI, semacam HI, semacam kami yang lagi, semacam BNI. Itu yang tidak dimiliki oleh organisasi lain. Itu semoga di tempat ini kita semuanya mendapat pelajaran, kesuksesan serta berkah nanti untuk sahabat-sahabat baik anggota baru, pengurus rakyat, pengurus komisariat, cabang PKC sampai PB. Salawat serta salam semoga menjelas kali kata kita Rasulullah SAW karena berkat pertolongan beliau kita yang awalnya tidak mengenal
terkait agama sebagai rahmatan lil alamin, lalu kemudian kita diangkat atas dasar syafaatnya ke ruang-ruang ke alam yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan keislaman, dengan adanya iman dan ihsan untuk kita semua. Ya sahabat-sahabat, sebelum mungkin saya masuk pada materi, saya tanya dulu, ini materi pertama. Nah, materi pertama tadi sudah ada pembukaan yang di beberapa story sahabat-sahabat. Jadi sebelum saya masuk pada materi secara general, tadi saya sudah mengirimkan PPT ke teman-teman, mungkin operator bisa menampilkan hasilnya. Poinnya kalau bicara soal sejarah, sahabat, maka di sini kita dan saya khususnya sebagai fasilitator, bukan pemateri ya, saya berangkat sebagai fasilitator karena teman-teman diskusi sahabat-sahabat semuanya. Dalam ngomong soal sejarah, sejarah apapun itu pasti diidentik dengan cerita, pasti diidentik dengan pembicaraan yang tidak lepas dari unsur sosio-historis yang berlandaskan kronologi. Itu bicara soal sejarah. Sama halnya dengan PMI. Ketika kita ingin berbincang ihwal tentang PMI, maka sebelum sahabat-sahabat mengenal lebih jauh tentang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, maka sahabat-sahabat harus terlebih dulu paham kira-kira PMI itu kehidupannya bagaimana sih? Jangan-jangan PMI hanya lahir sebagai organisasi yang tidak bisa membentuk jati diri sahabat-sahabat, membentuk karakter sahabat-sahabat, dan tidak bisa memberikan nilai yang baik kepada sahabat. Ini harus dipahami. Kenapa? Karena sejarah itu menjadi penting. Iya, memang pada pelaksanaan nanti sahabat-sahabat akan mengalami namanya materi mapapal kan biasa. Pasti ada satu dua yang merasa bosan dalam konteks materi. Ya paling tidak sekalipun ada satu orang dua orang yang tidur dalam forum ini, minimal kalaupun ada yang tidur, minimal tidurnya mencari ilmu. Karena kalau katanya pepatah hadis itu ya, saya nggak tahu, ini bukan orang-orang tarbiyah seperti juga ya. Saya mendengar pepatah katanya tidurnya orang yang berilmu itu lebih mulia daripada tidurnya orang yang bodoh gitu ya. Masa begitu? Tidurnya orang yang berilmu lebih mulia dari sholatnya orang bodoh. Itu ya, semoga sahabat-sahabat tidurnya berilmu. Itu ya. Tapi kalau sholat tidurnya nggak berilmu, berarti ya saya coba berdiri ya. Oke, minta tolong ke sahabat-sahabat operator. Sama halnya misalnya kita tarik satu ayat. Misalnya ini yang buat dari kali kita ulawai batin dengan taki. Artinya itu apa? Sesungguhnya Al-Quran menjadi petunjuk hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya bagaimana dengan yang tidak bertakwa? Itu. Kalau dikembalikan ke analogi yang tadi, tidurnya orang berilmu lebih mulia daripada sholatnya yang orang yang bodoh. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau orang yang tidak berilmu? Gimana? Nah ini soal pepatah ya, saya tidak bukan soal ini yang pertama sebagai pembuka kepada sahabat. Yang kedua, dalam hukum agama Islam secara formil dan esensial kita mengenal 3 rukun agama. Pertama ada Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Nah, ngomong soal rukun agama ini, maka di situ ada konotasi yang namanya iman salah satu. Bicara soal keyakinan. Apakah tidak nyambung dengan sejarah Rasulullah? Kalau kita tarik kepada dasar keimanan. Misalnya, sahabat Rasulullah itu ada 4. Kok bisa salahnya? Ada 4 ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, cara mengenal Islam dari 4 sahabat ini sebenarnya. Kalau Abu Bakar dan Umar itu dalam mengenal Islam yang dibawa oleh Rasulullah dengan cara beliau
meyakinkan diri terhadap Islam, baru mereka lebih jauh mengenal Islam. Kalau caranya Utsman dan Sayyidina Ali, dia memahami teorinya dulu, baru dia mengenal Islam. Nah, ini sudah beda cara. Sama kayak ini. Mapaba, PKB, PKL, PKL itu beda. Maka kemudian kalau ditarik Mapaba, pasca Mapaba setelah sahabat-sahabat dibaiat, nanti sahabat-sahabat akan bicara sebagai kader muqtadi. Nah, muqtadi itu artinya apa? Yakin terhadap pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Artinya pasca Mapaba sahabat-sahabat tidak diminta untuk menjadi orang yang cerdas, tidak diminta untuk menjadi orang yang pintar, tidak diminta untuk menjadi orang-orang yang tahu segala macam. Tidak, itu Mapaba. Yang terpenting pasca Mapaba adalah bagaimana sahabat-sahabat bisa meyakini lebih jauh lagi terhadap organisasi pecinta kita ini perihal tentang PLI. Ini harus disadari semua, harus dipahami dulu terhadap keberadaan organisasi kita. Ya, selamat datang. Sebelum masuk pada sejarah lebih jauh, saya ingin tanya kepada sahabat-sahabat di sini, bisa diwakili 3 orang ya. Kira-kira ada nggak yang bisa bantu saya dalam menjelaskan pemahaman di antara salah satu sahabat terkait pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini? Mungkin silakan, ada dari perempuan silakan, laki-laki silakan. Silakan yang mau membantu saya terkait pemahaman sahabat-sahabat tentang PLI. Silakan sahabat-sahabat yang ingin membantu untuk mengajukan Ini dari beberapa total anggota baru tadi ada 1. Ayo 1 orang, minimal 3 orang lah. Halo, ayo. Orang laki-lakinya. Ya. Oh, itu di belakang ini mau maju. Oh enggak. Oh malah lihat pintu. Ayo, tunggu sama-sama. Ayo silakan sahabat-sahabat ingin membantu, silakan untuk mengacungkan tangannya. Ayo. Nggak apa-apa, jawabannya salah, nggak perlu dikeluarkan lagi. Ini bukan terlalu biaya, kalau takutnya sangat terlalu konfliknya. Ayo, silakan. Yang saya tahu tentang ini adalah organisasi masyarakat bagus, mengandalkan kemudian sudah tingkat nasional, kemudian ini tanggal 17 Agustus Sing opening. sahabat Mama Sukri. Sebelum balik, saya bedain dulu kerjanya. Ini. Ya, nah ini salah satu estetika bentuk bagaimana kita menghargai lingkungan kita. Jangan kita taruh di belakang. Ini bisa melindungi. Nggak terima sebagai orang yang. Oke, ada pembagian lagi. Ayo ya, yang dari cewek mungkin bisa bantu. Belum di-share di PR. Maka dari sahabat-sahabat untuk membantu menjawab apa sih PLI itu. Utarakan yang dipahami sahabat-sahabat. Enggak?
Mana nggak ada yang berani? Kalangan perempuan atau kalangan laki-laki? Ada yang mau unjuk lagi? Ayo, cewek-cewek, kita harus melihat kaum perempuan siapa. Ayo, cewek. Ayo. Misalnya mau menyampaikan posisi PMI gimana sih bagi perempuan? Apa mau mengkritik? Saya kira PMI hanya demo, Mas. Go. Sebab ini. Ayo. Ini berapa totalnya di forum ini? Ayo. Ini peserta umum. Bagus, kalau nggak ada yang perwakilan boleh ditunjuk aja. Oh gitu. Iya. Oke, siap. Saya menunjuk siapa ya? Bingung saya itu. Oke, mungkin yang di belakang tadi sempat pakai HP. Mbaknya yang lagi gini. Monggo. Silakan. Bekerja kelas untuk sahabat kita misalnya. Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan karena saya ditunjuk dengan terpaksa, saya akan menjelaskan sedikit apa itu PMII. PMII merupakan organisasi mahasiswa keislaman dan keindonesiaan dengan ideologi Ahlussunnah wal Jamaah yang resmi dideklarasikan pada tanggal 17 April 1960 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1379 Hijriah di Surabaya. Surabaya nih bos. Yes, balik. Udah. Oh, silakan. PMI, apa sih itu PMI? Tak balik saya kita pensi tak takoi. Sekarang saya yang mengambil ahli acara ini. Apa itu PMI? Cepetan. Apa itu PMI? Mas Akmal, PGMI. Apa PMI? Ayo supaya forum ini tidak panas, tidak ngomong-ngomong. Ayo cepetan. Menurut saya PMI itu wadah bagi mahasiswa Islam Indonesia untuk menyampaikan aspirasinya, skillnya, soft skillnya untuk lebih dikembangkan. Begitu. Sudah. Ya. Untuk saya. Udah, siap. Namanya siapa tadi? Siap. Allah. Ya, cocok. Itu salah satu soft skill ya. Nanti bisa dilihat teman-teman. Kalau sahabat-sahabat lagi, misalkan materi selanjutnya udah panas gitu, jadi Mbak Lita itu diminta untuk ke depan.
minimal menghibur sahabat-sahabat. Nah, oke, tapi bagus. Dengan berani sudah bagus, tepuk tangan untuk sahabat Denita. Aduh, untung Pak Yon maskeran. Kalau enggak keluar semua gara-gara. Oke ya, saya lanjut. Lebih seriusnya kita bicara soal PMI. Pertama, sahabat-sahabat, saya biar nggak menjadi bias penyampaiannya, dari setiap sahabat-sahabat yang ada di forum ini, rata-rata berangkat dari NU atau tidak? Rata-rata NU, nggih? Oke, siap. Nah, karena biasanya dalam beberapa wilayah pengkaderan, saya juga temukan ada beberapa teman-teman yang berangkat dari lingkungan Muhammadiyah tapi ingin berproses di NU, sehingga kita harus di PMII, sehingga kita harus menyelaraskan itu semua biar tidak terjadi kesalahpahaman dalam soal sejarah. Oke, pertama bicara soal PMI, sahabat-sahabat. Jelas tadi kalau soal definisi, soal sejarah itu sudah disampaikan semuanya diwakili oleh sahabat kita. Tinggal nanti diskusi selanjutnya di rayon. Tadi soal definisi selesai, soal sejarah soal berdirinya jelas di 17 April 1960. Nah, poin hari ini sahabat-sahabat yang ingin saya sampaikan dalam berbicara PMI yaitu ada 3 hal. Pertama, kita akan berbicara latar belakang berdirinya PMI. Yang kedua, kita akan berbincang mengenai proses independensi PMI. Dan yang ketiga, itu kita akan berbicara tentang keorganisasian PMI. Oke, mungkin bisa dibantu panitia nanti papannya ditaruh di sini ya. Sehingga untuk independen nanti perlu kayaknya ada beberapa catatan kecil selain mengandalkan PPT. Oke, pertama bicara soal sejarah, konteks lahirnya PMII, mungkin moderator bisa juga langsung slide ya, yang nanti ketemunya sama IPNU, KMNU, sama IMANU juga. Dalam sejarahnya, PMI itu berangkat dari 2 hal kenapa kok harus didirikan sebagai organisasi. Yang pertama, itu dilandasi dengan keresahan. Yaitu keresahan yang dimaksud adalah hasrat kuat para mahasiswa Nahdliyin pada waktu itu untuk mendirikan organisasi. Kenapa dikatakan keresahan? Karena ini menjadi bagian dari aspirasi mereka yang tidak tersalurkan melalui organisasi-organisasi di level NU. Baik itu berangkat dari IPNU, IPPNU, KMNU, maupun IMANU. Kalau IPNU dan IPPNU mungkin sahabat-sahabat semuanya sudah tahu ya. Tapi IMANU ini merupakan Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama. KMNU itu keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama. Nah, ini tidak tersalurkan aspirasinya. Itu yang pertama, berangkat dari soal keresahan yang di dalamnya berisi tentang aspirasi yang sangat kuat. Yang kedua, berangkat dari keresahan terhadap persoalan negara. Keresahan persoalan negara yang dimaksud adalah bagaimana carut parutnya politik kebangsaan juga menjadi keresahan para mahasiswa Nahdliyin untuk mendirikan organisasi ini. Jadi clue-nya sudah ada 2 ya, yang melandasi dalam soal gagasannya. Nah, bagaimana perjalanan para mahasiswa Nahdliyin waktu itu untuk mendirikan organisasi ini dengan 2 landasan gagasan itu? Maka selanjutnya kita akan breakdown siapa aja mahasiswa Nahdliyin yang saya maksud tadi. Pertama, kalau kita tarik, mereka mahasiswa Nahdliyin ini pada faktanya itu sangat banyak. Saya tidak bisa sebut satu persatu. Yang jelasnya mereka itu sebelumnya berada di organisasi IPPNU dan organisasi IPNU. Pada dasarnya begitu. Jadi mereka yang punya keinginan, mereka yang berada di organisasi IPNU maupun IPPNU. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa sih kok mereka masih ingin mendirikan organisasi baru, sementara apakah IPNU sama IPPNU tidak bisa mewadahi mereka? Nah, jawabannya adalah IPNU dan IPPNU itu menjadi bagian dari organisasi yang hanya mengorganisir teman-teman kalangan siswa, pelajar kalau lebih khususnya. Nah, konteks pelajar ini dari mana? Ya jelas, mulai dari tataran SD, SMP sampai SMA. Bahwa kemudian mereka ada yang lulusan SMA tapi masih masuk IPNU, biasanya mereka itu yang ada di desa tapi tidak melanjutkan ke studi jenjang
selanjutnya, yaitu dalam ranah mahasiswa. Nah, sahabat-sahabat harus paham, ada titik pembeda antara mereka seorang siswa dengan mereka yang sudah menjadi mahasiswa. Kalau siswa itu ya sudah semuanya sudah paham karena sudah pernah menjalani. Kalau mahasiswa itu adalah struktur dari tingkat pembelajaran di mana kita posisinya lebih tinggi daripada siswa itu sendiri. Karena maha itu merupakan bagian dari hal lebih di atas kemampuan siswa yang dialami. Sehingga dari konotasi antara perbedaan pelajar dengan mahasiswa jelas tampak. Contoh, semisal sahabat-sahabat nanti pulang ke rumah atau pulang ke mantan-mantan SMA-nya, MA-nya maupun SMK-nya masing-masing. Coba sampean cross check ke sana, misalnya ada program kampus Ghost to School misalnya. Sampean coba berbincang dengan siswa SMA, itu sudah pasti beda. Sampean mau diskusi dengan teman-teman SD, SMP, SMA, itu sudah pasti beda. Karena satu, sampean diberikan mandat untuk bagaimana mengasah kemampuan knowledge, mengasah kemampuan intelektualisme, dan independen serta idealisme saat ranahnya kita menjadi seorang mahasiswa. Kalau antara SMA ke bawah, itu dalam konteks intelektual kita itu terbatas. Terbatasnya kemana? Terbatas kepada ranah yang sifatnya positivistik. Ingat, sifatnya adalah positivistik. Kenapa saya katakan positivistik? Karena sahabat-sahabat ketika di SMA tidak punya nilai yang namanya bagaimana seorang siswa diberikan proses jati diri untuk mengkritisi kepala sekolah misalnya. Sampean mungkin tidak punya banyak waktu untuk mengkritisi seorang guru. Tidak punya waktu untuk kemudian bagaimana saya memahami alur keuangan yang ada di SMA atau SMP saya. Tidak punya cukup gagasan di situ. Tapi ketika di kampus teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di depan saya ini, nanti sahabat-sahabat akan diperkenalkan bagaimana tata cara berpikir kritis yang itu secara struktur. Baik itu struktur cara berpikirnya sahabat-sahabat, maupun cara struktur berorganisasinya sahabat-sahabat. Nah, ini ya yang menjadi alasan fundamental kenapa teman-teman itu mau keluar dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama itu tadi. Yang kedua, dipandang Ibnu tidak bisa memberikan wadah lebih terkait aspirasi mahasiswa Nahdlatul Ulama itu tadi. Jadi Ibnu ini karena yang namanya NU itu kan sami'na wa ata'na ya. Artinya tawadhu itu memang nomor satu. Kadang kalaupun salah perintah gurunya itu dilakukan. Nah, berbeda dengan organisasi PMI. Kita tawadhu, tetap kita harus tawadhu. Tapi yang namanya tawadhu kita harus bisa membedakan. Mana tawadhuan kita sebagai santri dan dia sebagai guru, kita sebagai junior dan beliau sebagai senior, dan mana tawadhuan fil ilmi, itu beda. Itu sangat beda. Mungkin saat kita di pesantren saya pernah mondok juga. Mungkin saya saat melanggar pesantren pernah digundul, pernah ditempelin, mungkin sahabat-sahabat juga pernah merasakan. Itu tawadhuan fil saya sebagai murid dan dia sebagai guru. Apa ya, fil ustad ya kalau kita bahasa Arabkan itu. Ya, nanti ada jurusan bahasa Arab di sini. Ya, itu ya. Tapi kalau tawadhuan fil ilmi, maka kalau ditarik kepada ukuran manusia siapa yang lebih tinggi ilmunya, maka kita harus mengukur kepada mereka yang lebih memiliki keilmuan yang lebih daripada kita sendiri. Itu soal ilmu. Tapi soal realitas kehidupan, soal ekonomi, soal derajat sosial, itu kita harus mengukur kepada orang yang lebih rendah daripada kita. Biar apa? Ucap syukur itu selalu hadir dari kita sebagai manusia, yang kedua kita sebagai kader PMI. Nah itu ya alasannya. Pertama tadi karena Ibnu tidak bisa mewadahi, yang kedua aspirasi seorang Nahdlatul Ulama itu tidak cukup mumpuni untuk merealisasikan kegelisahan-kegelisahan atau keresahan yang saya maksud di awal dari kalangan mahasiswa NU. Nih, cluenya ada dua, ada Ibnu plus IPP NU. Nah, ini kisaran 50-an berdirinya. Yang kedua selanjutnya itu ada Imano. Ini organisasi pendahulu. Ada Imanu ini juga sama kisaran 50-an ya. 1950-an dekade, lebih tepatnya itu 54 sampai 55 sampai 56.
Ada KMNU. Ini juga sama. 1950-an dalam konteks berdirinya. Nah, tapi memang yang lebih lama itu di kalangan IPNU ya. Karena ini yang sudah sampai se-Indonesia. Ini yang sudah menasional. Selebihnya kalau ini hanya berada di beberapa wilayah. Yang beberapa di wilayah, sama juga dengan ini. Hidupnya dan keberadaannya hanya di beberapa wilayah. Yang sudah se-Indonesia, IPNU dan IPP, NU waktu itu. Kalau IMANU dan KMNU itu rata-rata ditemukan di daerah Jawa Tengah. Sehingga Jawa Timur pada waktu itu di dekade 50-an itu tidak sempat terdengar. Begitu juga di beberapa wilayah selain Jawa Timur, misalnya kayak di Madura, Kalimantan, dan lain sebagainya, itu tidak sempat terdengar. Tapi kalau IPNU ini sudah menasional sejak awal mula berdirinya. Tuh, saya tidak panjang lebar perihal tentang IMANU sama KMNU. Karena ini hanya bagian dari kalangan mahasiswa NU yang masuk ke sini, sehingga setelah berdirinya PMI itu semuanya keluar. Nah, lebih pada proses di sini. Karena dalam pendiriannya, kalau kita tarik kepada sejarah, oke, bisa langsung di next operator ya. Kalau ditarik kepada sejarahnya, usulan mengenai berdirinya organisasi itu dibenturkan sama forum besar atau KOMBES, konferensi besar IPNU. Nah, usulan pertama dilayangkan di konferensi besar IPNU. Kalau nggak salah waktu itu konferensi besar pertama ya. Ini diusulkan. Bagaimana kita waktu itu mahasiswa NU mengusulkan untuk mendirikan organisasi. Nah, ini usulan yang pertama. Saya tulis usul pertama. Di sini. Yang kedua, ada konferensi besar kedua, IPNU. Ini dilayangkan juga. Ini bentuk usul kedua waktu itu. Dilayangkan lagi. Sampai pada KOMBES ketiga. Nah, saya jelaskan nanti bagaimana prosedur atau historisnya yang ada di usul 1 sama usul 2. Ini sudah ada langkah yang namanya langkah kompromis atau jalan tengah. Nah, pada usulan pertama sahabat-sahabat, waktu itu IPNU ini masih menolak. Ini juga menolak terkait gagasan PMII. Artinya organisasi kita itu adalah organisasi yang lahir dari banyak penolakan. Poinnya di sana. Konferensi besar pertama itu ditolak, kemudian MUBES atau KOMBES kedua ini juga ditolak, sehingga MUBES ketiga itu ada langkah kompromis. Soal masalah tahun, sahabat-sahabat bisa dicek nanti di PowerPoint karena saya sudah bawa juga biar semuanya nanti ini lebih menekankan ya. Ada langkah kompromis di sini. Nah, dalam menolaknya IPNU tentu dilandasi dalam berbagai persoalan. Pertama, selain karena IPNU-nya yang menolak, ini penolakan KOMBES pertama sama kedua, ini ya, ini didukung atas penolakan ketua PBNU waktu itu. PBNU. Namanya Idam Khalid. Jadi selain IPNU yang menolak, itu ketua umum PBNU juga menolak pada saat itu. Kenapa kok menolak sehingga di usulan pertama dan usulan kedua ini ditolak? Karena alasannya Idam Khalid waktu itu ketika memang organisasi ini berdiri sebagai sebuah organisasi utuh, maka takut kehilangan orang-orang yang memiliki intelektual di tubuh IPNU dan IPP NU. Sehingga IPNU dan IPP NU serta KMNU dan IMANU akan mati suatu saat ketika kalangan mahasiswa ini keluar dan mendirikan organisasi PMII. Itu kekhawatiran yang disampaikan oleh Idam Khalid saat ditemui oleh beberapa kalangan mahasiswa NU waktu itu. Karena saat sudah usul pertama dan usul kedua ditolak, maka mahasiswa NU ini masih kemudian mengejar dan menemui dengan langkah-langkah tabayun, baik itu kepada pengurus NU bersifat PB maupun kepada teman-teman atau konco-konco yang ada di tubuh IPNU dan IPP NU waktu itu. Nih jelas ya soal korelasi sejarahnya antara NU dan
IPNU, Kemenlu, IMANU terhadap penolakan berdirinya organisasi PMII. Usul pertama ditolak, usul kedua ditolak, sehingga di Kombes ketiga itu ada yang namanya usul kompromis. Jadi Mas, pokok ya apa aku nggak mau tahu Pak Ketua PBNU. Intinya kalau IPNU dan IMANU, IKMNU semuanya menolak, kita tetap mendirikan organisasi. Intinya ngolot. Apa ngolot sampai? Kolot ya. Intinya kolot tetap ngeke pokok ya apa caranya PMI harus lahir. Sehingga ditemukan langkah kompromis waktu itu. Nah, langkah kompromis itulah yang kemudian menguji. Benar nggak sih para teman-teman mahasiswa NU ini mau mendirikan organisasi? Kuat nggak sih gagasan mereka? Kuat nggak sih karakter mereka dalam ingin membangun organisasi baru? Diuji di situ dengan langkah kompromis ini. Sehingga langkah kompromis inilah kemudian menemukan 13 orang sebagai sponsor waktu itu. Kita tidak menyebut sebagai pendiri, tapi sponsor karena belum berdirinya PMII waktu itu. Nah, 13 sponsor ini yang ada di depan. Nah, dari 13 orang ini sahabat-sahabat, ada 3 orang yang masih hidup, belum wafat. Pertama, itu Yai Munsif Narawi yang lokasinya ada di Singosari Lawang, Singosari Taman Buku. Yang kedua itu Nuril Huda. Nuril Huda ini asli Lamongan, sekarang posisinya di Jakarta. Cuman secara fisik sudah pakai kursi roda. Nah, yang terakhir itu di atasnya. Yang ini loh, Hilman Bahrudin itu ya. Cuman kondisi kesehatannya lebih parah dari Yai Nuril Huda. Yang masih sehat walafiat memang Yai Munsif Narawi. Beliau itu masih bisa nyetir mobil sendiri, Pak. Nah, itu rumahnya ada di Lawang, Singosari. Silakan kalau mau disoalnya monggo nggak apa-apa. Nah, ini dari 13 sponsor yang dihasilkan dari hasil kompromis di Mombes atau Kombes ketiga yang ada di tubuh IPNU. Soal tahunnya sahabat-sahabat sudah bisa dibaca, itu tahunnya di kisaran angka dekade 50-an, mulai dari 55 sampai menuju pada 57, 58, 59 sampai pada tahun 60. Sehingga mulai dari tanggal 14 sampai 16 April ini kemudian teman-teman sudah mengusulkan untuk berdirinya organisasi baru. Dan waktu itu di tanggal 4 sampai 16 ini hanya keluarnya organisasi baru. Tapi tidak kemudian menyebutkan bahwa ini organisasinya dinamakan PMII. Karena nama PMII itu disahkan ketika PMII lahir. Ketika sudah lahir di tanggal 17, baru setelah itu ada perdebatan dan pendiskusian perihal tentang nama. Oke, itu ya. Sehingga disitulah 17 April berangkat dari penolakan yang awal tadi ditemukan langkah kompromis. 13 orang ini kemudian mendeklarasikan di tanggal 17 April 1960. Nah, ini pada proses sejarahnya. Yang kedua, ini secara internal ya. Ini internal NU. Biar satu-satu sahabat-sahabat. NU. Nah, pertanyaannya adalah waktu itu NU saat berdirinya PMII, posisi Nahdlatul Ulama itu bukan sebagai ormas. Ingat, bukan sebagai ormas. Tetapi waktu itu NU ini masih menjadi PNU. Artinya partai politik. Partai Nahdlatul Ulama. Coba saya cross check sahabat-sahabat sejauh mana dalam memahami NU. NU itu berdiri sebagai sebuah ormas pada tahun berapa? 1926 NU berdiri. Siapa yang Hasyim Asy'ari ya? Asy'ari. Terus kemudian 19 berapa Muhammadiyah berdiri? 1912. 1912 ini MU berdiri. Kalau ini NU, kalau yang di bawahnya Madura United. Muhammadiyah ya. Ini Ahmad Dahlan. Pertanyaannya, banyak orang hari ini memperdebatkan antara status ormas Nahdlatul Ulama dengan status ormas Muhammadiyah. Banyak orang memperdebatkan. Bahkan bisa jadi sahabat-sahabat ketika pulang ke desa, Muhammadiyah, nggak tanya-tanyaan karo Muhammadiyah. Sing Muhammadiyah sama, NU, nggak tanya-tanyaan karo NU. Kadang banyak perdebatan-perdebatan demikian. Bahkan tidak hanya di kalangan kita sebagai mahasiswa. Ayo cross check kan.
IMM ada nggak di sini? Alhamdulillah. Benci nggak ke IMM Pak Yo? Oh biasa aja, alhamdulillah. Ini pasti beda forumnya. Sampai gitu ya. Jadi saya ingin meluruskan di sini sahabat-sahabat. Karena bagi saya ini nanti nyinggung sama independen. Mohon maaf kalau agak lama waktu yang saya butuhkan ya kepada sahabat-sahabat. Biar maksud saya tidak gagal paham di sini. NU dan Muhammadiyah, kalau NU 1926 ini berdiri sebagai sebuah ormas, lalu 1912 Muhammadiyah berdiri sebagai sebuah ormas juga. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa sih masih banyak orang memperdebatkan dua ormas ini? Toh pada faktanya ini didirikan satu oleh Hasyim Asy'ari, kedua oleh Ahmad Yahya. Apakah mereka tidak nyambung secara nasab keilmuan? Siapa gurunya salah satunya? Hah? Syekhona Khalil Bangkalan. Itu satu nasab. Bahwa kemudian perdebatan NU hanya soal yang mereka ngerokok, yang Muhammadiyah karena nggak ngerokok, itu adalah perdebatan yang bagi saya tidak sungguh intelektual. Serius. Nggak ngerokok, emang mau NU kabeh ngerokok? Enggak juga. Nah kalau teman-teman mau duduk bareng sama teman-teman Muhammadiyah, mereka ada yang ngerokok. Artinya perdebatan itu ayo ke depan, generasi kita terutama ya, wis hilangkan mulai sekarang. Kalaupun misalkan ada bapak kita, ibu kita memperdebatkan soal rokok dan tidak merokok itu, ya wis lah boleh sampean pengen ngerokok ya ngerokok, calon bapak ngono ae wis. Selesai. Lek bapak enggak ngerokok, ya wis toh lek ngerokok wis jalune ibu ngono ae. Lek misalkan enggak bisa ngerokok secara organik, tapi wong NU ya kudu ngerokok. Kalau enggak ngerokok bahaya. Bisa enggak adil kita dalam hidup. Itu ya. Itu yang saya ingin luruskan kepada sahabat-sahabat. Yang kedua, biasanya perdebatan itu soal kunut atau tidak kunut. Ini banyak saya temukan lagi-lagi. Lius, kan ada istilah ibadah mahdo, ada istilah ibadah mu'amalah. Mahdo itu artinya lakukanlah apa yang aku perintah. Kalau di dalam sholat salah satu contohnya adalah surat Al-Fatihah. Jangan sampai surat Al-Fatihah sampai baca tidak sampai waladolin. Itu yang baru keliru. Karena sudah mengurangi ibadah amaliyah mahdo tadi. Lalu kemudian ada yang namanya ibadah mu'amalah. Mu'amalah ini lakukanlah apa yang tidak aku larang, katanya Allah. Artinya kalau ada orang NU tidak kunut, itu tidak dosa. Yang dosa kalau tidak sholat. Sama kayak kita ini. Entah sampean, Pak Yon sholat terus. Alhamdulillah. Pak Yon udah sholat, Pak. Oke ya. Oke, di situ. Jadi saya ingin luruskan ketika ada perdebatan semacam itu, boleh kita mencatat atau memberikan satu pandangan pelurusan ketika itu sudah bersinggungan dengan istilahnya amaliyah. Istilahnya ubudiyah itu boleh. Tapi soal bagaimana NU punya aktif politik, siasat politik yang berbeda dengan siasat politiknya Muhammadiyah itu wajar. Itu soal bagaimana antara dua ormas besar ini dalam membangun peradaban kebangsaan. Jadi kalau di tubuh NU biasanya kita dikaitkan dengan ukhuwah Islamiyah dengan ukhuwah wataniyah. Di Muhammadiyah juga sama. Bedanya adalah kalau Muhammadiyah sami'na wa ata'na, kalau NU juga sami'na wa akramna. Begitu juga NU misalkan mengatakan sami'na wa ata'na, yang Muhammadiyah sami'na wa akramna. Itu kita harus luruskan bersama biar nanti ketika ada teman-teman yang Muhammadiyah masuk PMI ya sah-sah saja. Karena saya akan nanti menjelaskan bagaimana proses independensinya PMII. Itu ya. Tapi tetap secara keorganisasian PMII dekat dengan ormas besar bernama Nahdlatul Ulama. Ini sebagai ormas. Lalu Soekarno mengkampanyekan patriotisme dan kemudian merdeka di 1945 pada tanggal 17 Agustus. Nah, setelah Indonesia merdeka, sahabat-sahabat, NU dan Muhammadiyah ini kemudian tidak memiliki ruang yang sangat cukup sebagai ormas. Tetapi mereka diminta untuk merubah posisinya sebagai ormas yang awalnya itu menjadi sebagai semacam parpol. Partai politik termasuk NU. Jadi kalau tadi ada gambaran carut-marutnya politik nasional, ya salah satunya di sini. Secara magis atau secara mistisnya, dia pendiri NU itu nggak terima. Lek misalkan NU didirikan sebagai organisasi kemasyarakatan, tiba-tiba merubah dirinya sebagai partai politik, nggak terima. Dan pasti ada yang namanya mudaratnya.
Nah, itu perbedaan kita dengan organisasi yang lain. Nah, lanjut kepada sejarah ini, sahabat-sahabat. Apakah di tataran mahasiswa dulu nggak ada organisasi? Ada. Namanya Himpunan Mahasiswa Islam atau yang kita kenal dengan HMI. Yang ini berdiri pada 1947. Tokoh yang paling terkenal di HMI namanya Nurholis Majid yang penggagas nilai dasar perjuangan. Yang didirikan oleh Lafran Pane. Orang mana? Orang Maluku. Apakah saya kader HMI? Kemungkinan. Ya, itu yang harus dipahami. Ada organisasi HMI waktu itu. Nah, pertanyaannya adalah partai politik yang mana dekat dengan Muhammadiyah? Tentu ada yang namanya partai politik Masumi. Kalau NU ini ada partai politik yang namanya PNU. Terus dulu ada juga PKI, ada juga PNI. Nah, ngeri kan partai dulu? Ada PKI, ada PNU, ada PNI, ada Masumi. Masuminya. Ya, ini proses partai politik besar waktu itu. Sehingga secara politik ternyata waktu itu NU mengalami kekalahan yang cukup besar dalam soal negara. Yang mengalahkan siapa? Ada ini, ada ini, ada ini. Padahal waktu menjadi ormas ini besar NU waktu itu. Sehingga pada proses inilah kemudian, kenapa kemudian hari ini berdiri PMI kok nggak semuanya masuk HMI aja? Kan itu pertanyaannya. Karena posisi HMI waktu itu sudah kadung dekat banget dengan yang namanya Masumi. Apalagi setelah kepemimpinan Soekarno itu diganti oleh Soeharto, Pak. Jadi Islam yang mengawal pemerintahan Soeharto waktu itu secara spesifik itu bukan dihuni oleh kalangan NU. Tapi Islam yang dimaksud itu lebih besar dihuni oleh kalangan Muhammadiyah dan kalangan HMI. Kenapa? Karena biasnya dari partai politik Masumi ini. Ini soal carut marutnya politik nasional yang menjadi landasan PMI harus berdiri. Sehingga posisinya PMI waktu itu memang awalnya berdiri di satu struktural dengan Nahdlatul Ulama. Nah, baru kita masuk kepada ranah independensi PMI. Ya, ini Ketua Umum PB PMI mulai dari Mahbub Junaidi ya. Jadi Mahbub itu merupakan ketua PB pertama. Ini Mahbub DJ karena Junaidi. Sekretarisnya Said Budairi. Terus wakil ketuanya ini siapa? Khalid Mawardi. Nah ini ya, ini ibarat waka, ini sek, ini ketua. Ya. Jadi ketua PMI pertama itu namanya Mahbub Junaidi. Nah, pertanyaannya, Mahbub Junaidi waktu itu ketika menjadi ketua umum PB tidak seperti sekarang manajemennya. Tapi beliau sampai mimpin PB PMI itu selama 3 periode. 3 periode. Nah, pengurus harian belum tahu ya kalau Mahbub 3 periode ya. Mahbub 3 periode, bro. 3 periode menjabat PMI. Pertama dari tahun 60 sampai 61. Kedua dari 61 sampai 63. 62. Nah, terakhir 63 sampai 67. Baru diganti yang namanya Ketua Umum PB PMI kedua bernama Zamroni. Yang pernah membangun aksi bernama Kami. Waktu itu bukan kami ya, tapi kami. Terus kemudian tangannya sempat, jari-jarinya sempat terpatah waktu itu karena mengadvokasi. Ini ada Mahbub Junaidi. Nah, proses independensi PMI itu terjadi ketika kepemimpinan kedua setelahnya Mahbub, yaitu kepemimpinan Zamroni pada tahun 67 sampai tahun 73 sebelum digantikan kepada Abdullah Pakdare. Ya, ini boleh saya hapus sahabat-sahabat. Ya. Yang mau tidur silahkan karena tidurnya orang berilmu lebih mulia daripada sholatnya orang bodoh. Enggak apa-apa, santai. Ya. Oke. Posisi NU waktu itu, oke siap. NU asik. Ya.
Sebagai parpol itu ini 57 ya. Terus sampai pada tahun 84. Ini menjadi partai politik. Pasca kemerdekaan itu diubah menjadi partai politik mulai dari ormas, itu tepatnya di tahun 57, kemudian berakhir di tahun 1984. Kenapa kok berakhir di 1984? Nanti saya jelaskan. Nah, 57 ini sahabat-sahabat, kalau ditarik kepada sejarah kebangsaannya, ini bertepatan pada pendirian ABRI. Gabungan TNI dan plus Polri waktu itu. Nah, korelasinya gimana? Korelasinya adalah mereka TNI dan Polri inilah yang memiliki sumbangsih dalam tragedi penumpasan PKI di tahun 65 dan penggulingan Soekarno di tahun 1966. Nah, ini satu visi waktu itu dengan kalangan mahasiswa. Visinya dengan kami. Ingat, ini Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Nah, ketua dari kami ini namanya Zamroni. Ini satu misi dengan TNI waktu itu. Pertama, misinya tentang penumpasan PKI. Jelas ada tragedinya 30 September. Kemudian yang kedua, ini selain penumpasan PKI, ini kritik terhadap Soekarno terhadap kabinet Dwi Kora yang terkungkung dalam 3 aspirasi bernama Tritura. Tapi kalau dalam LKS sejarah yang kita pelajari dari SD, SMP sampai SMA, pasti Bung Karno itu adalah presiden yang paling baik dan Soeharto pasti presiden yang paling jelek. Tidak menjelaskan secara utuh Tritura itu apa, padahal ini sejarahnya. Nah, ini sahabat-sahabat alhamdulillah masuk PMI sehingga lebih memahami lagi. Ini ya. Oke, karena ini nanti masuknya sejarah kebangsaan lebih lanjutnya, saya masuk kepada ranah bagaimana NU merubah jati dirinya sebagai organisasi partai politik yang kemudian kembali lagi kepada sebuah ormas. Di tahun 1984, ini ada yang namanya Muktamar NU ke-27, tepatnya di Situbondo. Nah, temanya artinya, tema dari Muktamar ini sahabat-sahabat yaitu kembali ke Hitoh NU. NU 26. Semenjak berdirinya sebagai ormas. Ini ya. Sehingga di pertengahan 57 atau pertengahan 57 menuju 84 ini kan masih partai politik. PMI posisinya itu ingin mendirikan organisasi yang independen. Ingin lepas secara struktur dengan Nahdlatul Ulama. Di tahun 1960 sampai 1971 PMI masih satu struktural dengan NU. Ini ya. Di tahun 1972 PMI pisah daripada NU. Saya tandai dengan kalimat plus dan minus. Ini. Selebihnya soal alasan independensi PMI itu ada di PowerPoint. Saya tidak mau menjelaskan lebih lanjut lagi karena sahabat-sahabat bisa baca setelah acara ini. Itu ya. Posisi 60 sampai 71 PMI satu struktural dengan NU, tapi posisi pada 1972 PMI berpisah struktural dengan NU. Tapi secara kultural, secara amalia dan ubudiyahnya masih satu dengan Nahdlatul Ulama. Itu ya. Ini hanya pada keluarnya saja. Sehingga pada muktamar dilanjutkan ini soal NU dan posisi PMI berada di titik tengah waktu itu. Oke, selanjutnya soal independensi sudah selesai. Ketua yang pada waktu itu tetap mengukuhkan soal kepemimpinan independensi itu adalah Zamroni. Lagi-lagi kembali ke Zamroni karena beliau adalah ketua yang pemberani dalam sejarahnya. Sehingga ada banyak alasan-alasan kenapa kok PMI harus independen. Pertama, biar PMI bisa mengembangkan sayap.
pada saat Mahbub Junaidi sebagai Ketua Umum PBPMI itu di Kongres pertama Ciloto, Jawa Barat, itu beliau mendirikan 13 cabang. Salah satunya kalau di Jawa Timur itu cabang Surabaya, cabang Jember, dan cabang Kota Malang. Itu di tahun 1961 disampaikan oleh Mahbub Junaidi. Sampai pada independensi itulah, kenapa PMI harus independen? Karena ingin mengembangkan sayap di kampus umum. Kalau dulu PMI, sahabat-sahabat, hanya kuat di 2 kampus. Hanya kuat di kampus Islam. Kalau enggak di swastanya NU, ya di kampus negerinya NU. Salah satunya UIN, sama kayak kalau di Malang itu ada yang namanya kampus Unisma. Itu sebelum independen. Pasca independensi, PMI langsung menyasar kampus-kampus umum. Salah satunya kalau kayak di Malang itu contohnya ada UB, kalau di Jakarta ada UI dan lain sebagainya lah. Kampus-kampus umum disasar. Sehingga ada pengembangan. Pasca independen inilah kemudian cabang yang terbentuk di PMI sudah mencapai 54 cabang dari 13. Jadi ada pengembangan memang di situ, salah satu orientasinya. Oke, independen selesai. Kita bicara soal keorganisasian PMI, tak pikir ini bicara soal tentang lambang, soal tentang warna, soal tentang bintang, soal tentang warna biru muda, biru tua, kuning. Dan sahabat-sahabat nanti tidak perlu saya perpanjang soal itu, bisa dibaca ya. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan, ini sudah selesai, sahabat. Ini sudah selesai soal alasan tadi. Nah, ini keorganisasian PMI. Pergerakan apa maknanya, mahasiswa apa maknanya, Islam apa maknanya, Indonesia apa maknanya. Nah, saya lebih titik tekankan kepada Islam. Karena ini banyak teman-teman yang gagal paham kadang. Pertanyaannya adalah, bagaimana ketika ada orang yang secara formil agamanya bukan Islam, apakah tidak boleh ikut kajian PMI? Apakah tidak boleh ikut kegiatan-kegiatan PMI? Tentu boleh, tapi kalau dibaiat ya tidak boleh, karena kalau sudah dibaiat mereka bukan lagi jadi Kristen, tapi sudah menjadi Islam. Kalau sudah dibaiat. Tapi ikut diskusinya PMI, misalnya di kampus UIN, sahabat-sahabat, ada yang non-Muslim nggak kalau di kampus UIN? Enggak, serius, tanya. Nggak ada. Kalau di Unisma kan ada toh? Di Unisma itu ada 1-2. Kalau di UIN saya nggak tahu. Kalau memang nanti nggak ada di kampus UIN, misalnya dari kampus yang lain. Biasanya tempatnya kayak di Unmer, UB itu banyak itu. Apalagi Pace-Pace, kalau di Unmer itu banyak teman saya Pace-Pace itu. Ya. Jadi posisi Islam di sini sahabat-sahabat, kita tidak maknai sebagai posisi agama yang formil. Tidak. Tapi kita maknai sebagai agama yang esensial. Bahwa kemudian Rayon Condrodimoko ke depan melaksanakan kajian perihal tentang kemahasiswaan, maka teman-teman misalnya ada tamu dari non-Muslim, misalnya berangkat dari kampus selain UIN, ingin ikut kajian Condrodimoko terkait kajian tentang kemahasiswaan, maka silahkan diterima. Karena yang kita perhatikan adalah Islam yang secara esensial. Jadi kalau secara esensial jelas Islam yang rahmatan lil alamin. Itu soal ininya ya. Soal pergerakan mahasiswa dan Indonesia, tak pikir ini sudah jelas karena kita hidupnya di Indonesia. Oke, next. Ini soal tujuan PMI, asasnya PMI, sama sifat daripada PMI. Jelas sahabat-sahabat kalau baca asasnya Pancasila, terus kita ini sifatnya dinamis, independen, kemahasiswaan, kebangsaan, kemasyarakatan, dan profesional. Tujuan PMI jelas, terbentuknya pribadi Muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya, serta berkomitmen dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan. Okay, next. Ini struktural PMI. Rayon itu 3 tahun. Mulai dari maba, pengurus rayon, pengurus inti rayon. Ini 3 tahun rayon. Jadi kalau di rayon sampean hanya pengen 2 tahun, mending nggak usah mau dibayar habis ini. Ya. 3 tahun. Komisariat 1 tahun. Cabang 1 tahun. PKC 2 tahun, PB 2 tahun. Biasanya ada pertanyaan kalau maba itu. Mas, kenapa sih kalau pengurus PB ke Malang ada yang main katanya perutnya selalu besar-besar? Ya wajar, karena pengurus besar. Jadi sampean jangan kaget. Nah, kenapa kalau ketua rayon itu dan ketua cabang keceng-keceng? Ya kan karena kami masih di akar rumput. Bahkan makannya Pak Yon mungkin pakai cabai aja ya. Alhamdulillah. Ya, jadi nanti kalau ada pertanyaan, kenapa kok pengurus besar badannya besar-besar? Ya wajar.
harus besar kok, harus besar. Ini ya, rayon 3 tahun, PK komisariat itu 1 tahun, cabang 1 tahun, PKC 2 tahun, PB 2 tahun. Yang paling teruji prosesnya sahabat-sahabat saat di rayon. Contoh, sandalnya sering hilang. Ya, sandalnya sering. Bahkan Pak Yonnya saking keluwen, mau ke warung makan sebentar aja supaya nggak enak ke arah karena nggak punya uang harus beli yang murah-murah lah. Saking nggak enak, itu masih pakai makan bersama. Jadi ketua dan pemimpin di organisasi itu sebenarnya paling teruji di rayon. Sumpah. Jadi ketua rayon itu siap-siap harus menggadaikan laptopnya, harus menggadaikan sepeda motornya. Itu ketua rayon. Jadi kalau sampean nggak pengen begitu, jangan jadi ketua rayon. Nah, selain saya menjadikan Pak Yon sebagai objek, karena kita juga pernah merasakan saya pribadi. Jadi gitu Pak Yon. Coba tanyain, kalau misalnya ada kader Pak Yon, boleh pinjam laptopnya? Aduh, laptop saya masih di servis. Itu bukan di servis. Itu disekolahkan. Itu ya, itu disekolahkan biar laptopnya pinter. Kenapa kok harus pinter? Karena ketika masuk pegadaian sudah menjadi pinter menghasilkan uang. Walaupun harus ditebus dan Pak Yon mikir lagi, oh sepeda motor harus sekolah, gitu. Ya, next. Ini tadi soal warna. 5 bintang di atas seperti awal yang saya sampaikan ada Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. 4 bintang di bawah itu menandakan mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki. Soal masalah mazhab nanti di materi aswaja. Terus soal warna kuning ini petanda mahasiswa. Soal warna biru next saja, itu ada logonya kok. Tenang aja, PPT saya lumayan menarik. Ya. Biru muda ini berartikan ketinggian langit, artinya pesan bagi kita sebagai kader. Dalam ukuran keilmuan kita harus mengukur kepada orang yang lebih tinggi daripada kita, tapi dalam ukuran ekonomi kita harus lebih mengukur kepada orang yang lebih rendah daripada kita. Itu ditandai perbedaannya melalui biru tua dan biru muda. Kalau biru tua ini kedalaman lautan. Oke, biru kuning. Nah, kuning ini petanda mahasiswa sebagai identitas kita sebagai mahasiswa. Pertanyaannya adalah, kita sebagai kader mau membawa PMI ke ranah yang kuningnya emas atau kuning yang lain? Nah, ini silakan saya kembalikan ke sahabat-sahabat. Kuning yang lain itu kuning apa, Mas? Oh, banyak. Tinggal sahabat-sahabat cari. Ya. Yang jelas, clue-nya kalau kuning yang baik adalah kuning yang emas. Kalau kuning yang lain, sahabat-sahabat banyak ditemukan dimanapun itu, termasuk di pom bensin. Ya. Next. Oke, next. Itu hanya gambaran aja. Oke, next. Ada trilogi PMII, tri khidmat, tri komitmen, dan tri moto. Silakan dibaca sendiri. Ada zikir, fikir, amal soleh. Next, Mbak. Nah, sampai ini senang pakai laptop ya? Aduh, mau banju gimana? Orang dihadapkan pada laptop aja senang. Tri khidmat ini takwa intelektual profesional. Tri komitmen kejujuran, kebenaran, keadilan. Nah, takwa sahabat-sahabat, kalau dalam kajian nahwu sorofnya itu terdiri dari 4 huruf. Tak, kof, waw, dan iya. Itu takwa. Tak ini berarti tawakal, kof ini qanaah, waw itu warok, alif itu sebagai tambahan karena ini merupakan bagian dari i'rab. Terus iya itu berarti yakin. Jadi posisi takwa kenapa ditaruh pada tri khidmat? Karena sahabat-sahabat dan tujuan PMI ini kan takwa dulu kan? Karena sahabat-sahabat nanti pas kamapaba itu mu'takid, yaitu artinya iman atau yakin terhadap PMII. Jadi tawakal, qanaah, warok, dan yakin. Nah, ini soal PMII ya. Jadi posisinya PMII di sini adalah soal internalisasi nilai. Yang terakhir ini komitmen, kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Soal nilai sahabat-sahabat. Nah, baik buruknya seorang kader, serius atau tidaknya seorang kader dalam ber-PMII, itu biasanya diukur dari seberapa jauh dia mendalami internalisasi nilai, seberapa jauh dari internalisasi nilai itu diterapkan dalam hubungan kemanusiaan, seberapa jauh dari hubungan kemanusiaan itu diinternalisasikan dan diaktualisasikan melalui kehidupan sosial. Kehidupan sosial itu seberapa jauh akan diukur bagaimana mereka aktualisasi dengan budayanya, dan budaya akan diukur melalui aktualisasi dari peradaban kebangsaan itu. Jadi peradaban yang baik ditentukan oleh budaya yang baik. Budaya yang baik ditentukan oleh kehidupan sosial yang baik. Kehidupan sosial yang baik akan ditentukan oleh kehidupan sosial yang baik. Kehidupan sosial yang baik akan ditentukan oleh
perilaku kemanusiaan dan hubungan kemanusiaan yang baik. Hubungan kemanusiaan yang baik bisa ditentukan oleh internalisasi, jati diri, dan jiwa kita sebagai manusia yang baik. Kalau di NDP ada istilahnya hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam, yang menuju satu kesatuan yaitu bernama tauhid. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Selebihnya kita diskusi sahabat-sahabat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada fasilitator yang telah memaparkan materi sejarah dan keorganisasian PMI ini. Apresiasi untuk kita semua. Jadi untuk sesi kali ini sudah memasuki sesi tanya jawab yang akan dilakukan oleh fasilitator dan juga para peserta Mapaba yang ke-28 ini. Jadi untuk sesi tanya jawabnya, silahkan bagi yang ingin bertanya untuk mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian menyebutkan nama, alamat, dan kelompok berapa. Untuk pertanyaan akan dibuka kepada 3 penanya saja. Silakan untuk penanya mengajukan tangan terlebih dahulu. Silakan sahabat-sahabat, silakan bertanya. Iya, silakan sahabat yang di belakang sana. Berdiri dulu, sebutkan nama, alamat, dan juga kelompok berapa. Oke, mantap sekali pertanyaannya. Jadi silakan untuk pertanyaannya ditampung dulu. Silakan bagi sahabat-sahabat yang lain untuk bertanya tentang materi yang telah dipaparkan oleh fasilitator tadi. Ayo silakan langsung angkat tangan yang ingin bertanya. Iya, silakan sahabat yang sebelah sana. Kalau bertanya terkait ini, monggo bisa bertanya terkait yang lain. Organisasi, monggo dan sebagainya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan sahabat yang ada di sebelah sana. Masih ada waktu 15 menit ya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, silahkan cepat-cepatan ini yang terakhir.
Baik, jadi di sini di forum online sudah ada peserta yang bertanya. Mohon izin untuk membacakan pertanyaannya. Jadi yang ditanyakan oleh sahabat Uzaini Tarmizi dari kelompok 22, mohon izin bertanya, apa yang membedakan pergerakan atau organisasi pada saat awal masa kemerdekaan dengan pergerakan organisasi di masa kini, khususnya pergerakan mahasiswa? Ini ada pertanyaan lagi, satu lagi. Baik, untuk pertanyaan yang keempat ini ya, lebih satu, izin bertanya Kak, kenapa kita sebagai mahasiswa sangat dianjurkan untuk mengikuti organisasi pergerakan ini? Izin jawab moderator. Ini untuk operator disiapkan teks dan Oke, pertanyaan pertama tadi perihal tentang siap peran PMI di kampus ya. Oke, peran PMI kita tarik pada sifatnya PMI. Sifatnya PMI itu sifatnya profesional, independen, kebangsaan, kemasyarakatan, dan kemahasiswaan. Jadi kalau hilang apa nih, apa-apa. Ya, nggak apa-apa, guys. Nah, di situ sudah termaktub di ADRT PMI. Jadi saya pernah menulis dalam kurikulum pengkaderan saat saya masih di pengurus cabang kemarin melalui kampus itu. Jadi ada segitiga peranan mahasiswa di situ, yaitu PMI satu sebagai keorganisasian keislaman, kedua kemahasiswaan, yang ketiga ini kebangsaan. Jadi posisi bangsa itu apa sebagai kemahasiswaan itu posisi di siku yang paling atas kalau kita tarik di segitiga itu. Sehingga fungsinya nanti bicara soal keislaman dan yang kedua itu bicara soal kebangsaan. Nah, kalau ditarik kepada tujuan NU ya sama. Kebangsaan ini pasti berbicara ukhuwah watoniyah, keislaman ini berbicara pada ukhuwah Islamiyah. Nah, bagaimana di kampus? Pertanyaannya adalah kampus ini adalah lembaga independen. Kampus ini merupakan ruang pendidikan dalam mencetak mahasiswa sesuai dengan tupoksi jurusan fakultatif dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya apa peranan PMI di kampus sangat banyak. Misalnya di kampus itu terjadi peradaban atau tidak? Pastinya terjadi. Di kampus itu ada sistem atau tidak? Ada. Di kampus itu ada HRD dalam sistem tadi atau enggak? Ada. Terus di kampus itu terjadi semacam kebijakan tidak? Ada. Dan yang terakhir kebijakan itu mempengaruhi pada realitas sosial yang ada di kampus enggak? Pastinya. Nah, jadi realitas sosial kesimpulannya itu ditentukan melalui kebijakan. Kebijakan ditentukan melalui sistem. Dan sistem itu dipengaruhi oleh manusia yang sebagai HRD. Manusia sebagai HRD ini dipengaruhi oleh gagasan maupun idenya. Ini kalau ngomongkan peranan. Sehingga misalnya birokrasi kampus, misalnya contoh di UIN, diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki gagasan, maka bisa dipastikan nanti realitas sosial yang terjadi di kampus UIN akan jelek. Tidak memiliki tujuan. Ketika orang-orang yang mengisi birokrasi kampus itu tidak memiliki gagasan. Karena gagasan ini berpengaruh kepada HRD. HRD ini yang berpengaruh kepada sistem, sistem mempengaruhi kepada kebijakan, kebijakan berpengaruh kepada kehidupan mahasiswa yang ada di kampus sebagai sebuah realitas. Jadi peranan PMI sebagai agent of change and agent of control. Sebagai organisasi yang mengkontrol kebijakan-kebijakan yang ada di kampus, beserta juga sebagai agen perubahan yang ada di kampus. Jadi soal gagasan, kalau birokrasi tidak memiliki gagasan yang baik terhadap kemajuan kampus, itu bisa ditopang oleh pemikiran-pemikiran yang ada di tubuh mahasiswa.
serta pemikiran yang ada di tubuh mahasiswa tidak mungkin akan muncul sebagai gerakan kelompok yang kolektif ketika kita tidak melalui satu organisasi besar. Salah satunya PMII. Itu kalau ngomongkan peranan, sahabat. Jadi jelas ya. Yang kedua, peranan mahasiswa ini soal kebangsaan yang kalau kita tarik kepada nama kampus, ini soal kehidupan yang ada di kampus kita masing-masing. Karena diakui atau tidak, miniatur negara itu ada pada kampus. Sampean belajar mengerti tentang adanya DPR, lebih dulu sampean diperkenalkan dengan istilah DPM. Kalau DPM itu di UIN disebut sebagai Senat Mahasiswa. Sampean untuk belajar ruang-ruang proses yang ada di eksekutif negara, sampean akan belajar lebih dulu di kampus melalui Dewan Mahasiswa. Kalau di UIN, kalau di kampus lain itu biasanya BEM. Baik itu di tataran jurusan, di tataran di tataran fakultas sampai tataran pusat. Kalau di jurusan sampean bisa dilatih cara bagaimana memimpin, misalnya menjadi kahim dan lain sebagainya. Itu ya yang harus kita pahami bersama bahwa di kampus ini adalah miniatur negara. Jadi untuk belajar bagaimana posisi memahami peranan mahasiswa di negara suatu saat, itu juga kita belajarnya dari awal yang ada di struktur kampus itu tadi, soal peranannya. Jadi peradaban kampus itu bergantung kepada sejauh mana gagasan-gagasan yang ada di birokrasi kampus, dan gagasan birokrasi kampus serta kebijakan yang dibuat oleh kampus itu bergantung seberapa jauh kontrol dan perubahan yang diusulkan oleh teman-teman PMII. Tuh. Selebihnya soal jurusan, sampean mau jadi siapapun, mau jadi guru. Oke, selesaikan dulu. Bagian bansos ya, silakan. Ini kan sosial, ya, bantuan sosial berupa snack dan air. Klub. Ya, acara ini disponsori oleh PT Klub Indonesia dan disponsori oleh Makroni. Mas, dan konseran dulu. Biasa jadi EO. Silakan bantuan sosialnya sahabat-sahabat dimanfaatkan karena logika tanpa logistik biasanya nggak jalan. Dan yang biasanya ngantuk itu akhirnya enggak. Cuman ada satu kesalahan dari panitia, tidak ada kopi di sini. Tuh. Karena ngopi itu kan kalau dipanjangkan jadi ngobrol pintar. Kalau nggak ada kopinya artinya ngobrolnya tidak pintar. Air putih, aduh. Ya bersih-bersih aja otak kita ini. Ini sindiran untuk panitia. Karena saya mulai nyampe dari tadi saliman, semuanya tak salimi satu-satu. Tapi nggak ada kopinya. Opi apa mana? Legowo lah. Ya. Ngopi adalah ngobrol pintar. Jadi kalau nggak ada kopi, ya kita ngobrolnya jadi goblok. Iya gitu dong. Terima kasih. Ada yang dari Lumajang? Lumajang? Oke, makan yang banyak ya. Karena sampai pulang ke sana masih erupsi. Tidur yang lelap di Ma'had karena sampai mau pulang ke rumah khawatir ada debu. Ada yang dari Lombok? Nggak ada ya. Madura? Ya, kemarin sempat terjadi banjir ya di kepulauan. Maduranya mana? Oh, sebenarnya. Ya, yang Madura bagian kepulauan yang terdampak banjir silakan makan yang banyak. Karena pulang ke rumah khawatir rumahnya terendam. Oke, gimana panitia? Bansosnya belum? Oke. Mabanya makan, panitianya ngerundel. Karena belum makan. Ya, salah kalian masih aktif di PMI.
Sudah ada yang membangun hubungan romantisme di forum ini? Sudah? Harus dong. Bonusnya di PMI itu adalah ketika yang laki-laki dapat kader perempuan. Begitu sebaliknya. Kalau dilarang sama Pak Yon, bilang wong ketua PC aja mengesahkan Mas Yon kan. Itu aja. Itu ya. Untuk membuat keturunan yang lebih baik itu bergantung pada cara yang baik. Dan cara yang baik ditemukan di PMI. Siap. Kalau malam minggu biasanya mencari tempat yang mewah, yang laki-laki bingung, nggak ada uang, adanya cuma 5.000 di dompet. Alhasil malam mingguan di rayon. Sama-sama sanggup kasih. Aduh, ya Allah, maklum. Hah? Ya, kira-kira begitu. Ya. Jadi nanti Pak Yon, kalau ada salah satu kader sampean di Instagram Pasca Mapabay sudah ngupload istilah puitis-puitis, artinya ada rasa yang belum tersampaikan oleh mereka. Asik. Misalnya uploadan seorang Lita, rasa akan ku tinggal di sini, tapi sesal ku bawa mati. Oh, luar biasa. Ya, lanjut pada materi. Tadi itu Mas, soal peranan PMI di ranah kampus. Bisa dipahami nggih? Yap. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi titik pembeda antara struktur mulai rayon, komisariat, PKC, cabang, PKC, dan PB? Pertama kita melihat wilayah garapan gerakan teman-teman. Jadi perlu diketahui bahwa PMII ini organisasi pengkaderan, organisasi kader, bukan organisasi massa. Kalau organisasi massa kita bisa temukan di komunitas, kita bisa ketemukan di manapun itu yang ada kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang lain. Tapi PMI adalah organisasi kader karena di dalamnya ada proses ideologisasi yang pertama, yang kedua itu proses transformasi nilai. Yang ini menjadi satu kesatuan dari internalisasi nilai dan yang terakhir itu diaktualisasikan melalui aktualisasi nilai. Nah, perbedaannya di mana? Salah satunya di internalisasi nilai dan aktualisasi nilai. Aktualisasi nilai kalau untuk pengurus rayon ini biasanya wilayahnya, garapannya itu di tataran fakultas. Ini rayon. Kalau komisariat, nah fakultas ya, dan itu tergabung dari beberapa jurusan-jurusan. Di sini kan banyak jurusan. Di Tarbiyah itu ada berapa jurusan? Hah? Ada 7 jurusan. Artinya peradaban yang ada di fakultas ini bergantung kepada 7 yang ada di jurusan itu masing-masing. Sehingga rayon posisinya adalah garapannya berada di tataran fakultas. Karena fakultas dan rayon itu posisinya diisi oleh teman-teman yang berangkat dari jurusan yang beda-beda. Komisariat garapannya ini berada di ranah level kampus, universitas. Oke, stop dulu.
Oke, sudah ya. Alhamdulillah hujan turun, semoga ilmunya berokah, udah sahabat-sahabat. Ya, ini rezeki. Oke, saya lanjut. Perbedaan tadi ya, saya lanjut. Di komisariat itu wilayahnya adalah universitas. Jadi kalau misalkan komisariat mau ngurusin fakultas, bilang, Mas, urusan fakultas ini urusannya Rayo. Komisariat itu urusannya universitas. Nah, kalau cabang itu urusannya wilayah kota. Jadi kalau ada yang bermasalah di kota, itu urusannya teman-teman cabang. Misalnya, alhamdulillah. Misalnya hari ini Pak Wali Kota itu tidak turun ke lapangan karena ada bencana banjir bandang kemarin. Ya kita kritik. Nah, siapa yang mengkritik? Berangkat dari cabang. Ada pengiriman bansos, teman-teman galang dana. Siapa yang menyalurkan? Ya kerjasama juga dengan cabang. Ya kayak gitulah. Artinya urusan wilayahnya ini urusan media. Kota maupun kabupaten, semakin tinggi ke atasnya. Nah, PKC karena koordinator cabang ini wilayahnya provinsi. Jadi ada PKC Jawa Timur, PKC Lampung, PKC Bengkulu, dan PKC yang lain. Jadi itu urusannya provinsi. Jadi ada apapun masalah yang ada di provinsi, ini urusannya teman-teman PMI yang ada di struktural PKC. Kalau pengurus besar ini se-Indonesia. Indonesia itu dalam arti ada apapun terhadap persoalan bangsa kita, se-Indonesia, itu secara struktur PMI dikawal oleh teman-teman PB PMII. Jadi kalau ada yang salah dari Jokowi dan PMI tidak ada gerakan di situ, maka jangan salahkan pengurus cabang. Yang harus disalahkan adalah pengurus besar. Gitu cara kita mengukur seberapa jauh dalam proses di organisasi PMI. Tapi urusan kesabaran, keikhlasan dan lain sebagainya itu uji cobanya sangat dirayu. Kita sangat-sangat diuji dirayu. Contohnya kayak sandal, makan dan lain sebagainya tadi ya, motor, laptop dan sebagainya itu digadekan, disekolahkan lah bahasa halusnya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu soal gimana moderator? Yang membedakan apa yang membedakan pergerakan atau organisasi pada saat awal masa kemerdekaan dengan pergerakan atau organisasi di masa kini. Oke. Khususnya pergerakan mahasiswa. Oke. Perbedaan organisasi kemahasiswaan pra kemerdekaan sama pasca kemerdekaan. Terutama PMI ya. Tidak ada organisasi kemahasiswaan selevel PMI, HMI, GMKI, GMNI, MM dan lain sebagainya itu yang berdiri sebelum Indonesia merdeka, itu tidak ada. HMI itu berdiri di 1947, artinya 2 tahun setelah Indonesia merdeka. PMI tahun 60, yaitu selepas 25 tahun Indonesia sudah merdeka. Ya, 25 tahun Indonesia merdeka. Terus kemudian GMNI juga sama, PMFRI juga sama, lahirnya organisasi kemahasiswaan pasca kemerdekaan. Kenapa? Karena waktu itu yang berjuang betul-betul sebelum kita kemerdekaan itu adalah seluruhnya bangsa Indonesia, tanpa mengenal kelompok. Peranan santri juga ada. Contohnya di mana? Yaitu tragedi 10 November. Yang contoh bangunannya pasca tragedi 10 November itu bisa kita lihat di Masjid Sabilillah, arah Karjosari kiri jalan. Itu monumen dari hasil para pejuang saat tragedi 10 November yang waktu itu digaungkan oleh Bung Tomo. Jadi Soekarno sebelum kemerdekaan itu spirit juangnya kepada bangsa Indonesia adalah spirit patriotisme, spirit keberanian dalam mengusir penjajah. Tetapi pasca kemerdekaan, spirit yang digaungkan oleh Soekarno adalah spirit nasionalisme, yaitu kecintaan kita terhadap tanah air. Maka kemudian dalam tujuan PMI itu diakhiri dengan kalimat berkomitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan. Cita-cita kemerdekaan itu apa? Menjaga bangsa kita agar tidak tengkar sesama bangsa Indonesia, tidak tengkar sesama saudara. Ada penyatuan, perbedaan ras, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan suku. Sehingga diikat dengan tali Pancasila dan diikat oleh berbeda-beda tapi tetap satu tujuan itu. Apa bahasanya itu? Bhinneka Tunggal Ika. Lupa saya itu. Nah itu ya, sehingga spiritnya nasionalisme. Keberadaan organisasi terutama PMI pasca kemerdekaan itu untuk melanjutkan perjuangan itu. Dalam menjaga komitmen cita-cita kemerdekaan,
minimal kita cinta terhadap tanah air. Yang kedua, kita bisa menyatukan perbedaan baik ras, agama, budaya, suku, dan lain sebagainya yang hidup di Indonesia. Jadi sebagai kader PMII harus berbaik, harus memberikan senyuman kepada mereka yang berangkat dari Flores. Sebagai orang Islam selalu memberikan senyuman saat bertemu dengan mereka yang Katolik, dengan mereka yang Hindu, dengan mereka yang Buddha, dan agama pun lainnya. Coba gak kenal pun kalau kita ketemu orang, itu pasti senyumannya balik. Dan biasanya hal ini bisa selesai ketika kita memahami soal nilai itu sudah masuk kepada jiwa kita. Psikologisnya kita sudah selesai. Dan biasanya orang yang sering kali marah, itu biasanya mereka yang belum selesai dengan watak psikologinya dan belum selesai dengan jiwa kepribadiannya. Jadi itu ya, spirit kenapa kemudian PMI lahir pasca kemerdekaan untuk menjaga dan merawat komitmen itu. Nah, yang terakhir, kenapa sih kita sebagai mahasiswa sangat dianjurkan untuk mengikuti organisasi pergerakan ini? Oke, karena tujuannya baik. Diawali dengan pribadi Muslim Indonesia yang bertakwa, diakhiri dengan memperjuangkan cita-cita kemerdekaan. Kenapa tujuannya baik? Coba kita cross check. Undang-undang perihal apa? Pertama, hari lahir santri. Apakah hari lahir santri itu sudah sejak dulu diperingati? Enggak. Itu baru kepemimpinan Jokowi. Nah, siapa yang mengusulkan adanya hari santri itu? Jelasnya orang NU. Karena orang NU itu fokusnya di wilayah pesantren. Kalau Muhammadiyah kan di pendidikan umum. Nah, hidupnya NU di rata-rata di perkampungan, di pedesaan, Muhammadiyah itu rata-rata di perkotaan. Jadi itu yang kemudian diangkat sehingga para alumni kita, sesepuh kita di PMI, senior-senior kita di PMI yang duduk di ranah legislatif di sana, memperjuangkan dengan merumuskan perundang-undangan tentang hari lahir pesantri. Yang kedua itu kita terbaru mendapat kado terindah, yaitu bagaimana para pesantren itu ada anggaran oleh negara. Sehingga sekarang pesantren itu tidak seperti yang dulu. Kalau dulu kan pesantren itu yang namanya nyantri, ustadznya aja masih sandalnya punya saya misalnya. Atau enggak, santrinya aja masih kumus-kumus karena enggak ada dilihat oleh pemerintah. Karena enggak dilihat oleh pemerintah, enggak ada anggaran atau APBN khusus untuk pesantren. Sehingga hari ini berkat jasa IKAPMI ataupun alumni kita yang ada di tataran eksekutif maupun legislatif, itu alhamdulillah bisa merumuskan perundang-undangan terkait APBN untuk dana pesantren. Sehingga ke depan perjuangan santri ini sudah dihargai dengan adanya hari santri. Yang kedua, pesantren sebagai lumbung bagaimana pemberdayaan masyarakat ini juga dilihat.